Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ilmu ekonomi mikro syariah. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup analisis ilmu ekonomi mikro syariah. Untuk bahan kajian pada materi pertemuan kedua kali ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama kita akan menjelaskan atau memaparkan mengenai definisi ilmu ekonomi, masalah ekonomi, dan kebutuhan dalam membuat pilihan. Yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai sifat-sifat teori ekonomi, alat analisis dalam ilmu ekonomi, dan peranan dari kebijakan pemerintah. Nah, jadi di sini saya harapkan nantinya, pada diskusi kali ini kita aktif dalam forum diskusi ataupun dalam kolom komentar, agar kalian dapat memahami dengan baik dan benar materi ini. Nanti, silahkan gunakan berbagai bahan atau referensi dari berbagai, buku-buku ilmu ekonomi mikro syariah maupun ilmu ekonomi mikro atau, mikro pengantar sebagai perbandingan dan sebagai penambah wawasan dalam diskusi kita pada pertemuan kedua kali ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan sedikit mengulas materi mikro pengantar atau materi ilmu ekonomi mikro pada semester sebelumnya. Di sini sebagai bahan atau sebagai bentuk agar saya memahami pemahaman kalian mengenai ilmu ekonomi mikro itu sendiri sebelum kita masuk ke materi ilmu ekonomi mikro syariah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan dua hal. Nanti silakan dijawab pertanyaan ini pada forum diskusi maupun di kolom komentar. Jadi, silahkan dijawab berdasarkan pemahaman kalian, baik dari berbagai sumber bahan bacaan yang telah kalian baca, berbagai bahan-bahan buku, dan lain sebagainya, sebagai bentuk agar saya mengetahui seberapa banyak pemahaman kalian mengenai materi ilmu ekonomi mikro itu sendiri. Nah, di sini yang pertanyaan pertama saya yaitu, apa saja masalah-masalah ekonomi yang sering muncul dalam ilmu ekonomi itu sendiri, dan bagaimana membuat pilihan dalam ekonomi. Dalam permasalahan ekonomi itu nantinya kita akan berujung atau berakhir pada satu titik, yaitu membuat pilihan. Nah, di situ bagaimana cara kita dalam membuat pilihan dalam ilmu ekonomi atau dalam ekonomi. Yang kedua, yaitu silahkan kalian paparkan atau kalian jelaskan apa itu ilmu ekonomi dan apa itu ilmu ekonomi makro, dan apa saja yang tercakup dalam lingkup ilmu ekonomi ataupun ilmu ekonomi mikro. Nah, silahkan di sini kalian paparkan atau kalian jelaskan atau kalian analisis pemahaman kalian di forum diskusi maupun di kolom komentar. Tapi jangan lupa pada materi ini, pada pertemuan kedua ini, untuk selalu melakukan presensi kehadiran agar data kalian tetap tercatat dalam presensi kehadiran pada pertemuan dua kali ini. Nah, adapun indikator dalam pembelajaran ilmu ekonomi mikro syariah atau indikator dalam pembelajaran pertemuan kedua kali ini tentang ruang lingkup ilmu ekonomi mikro, yaitu yang pertama, menganalisis. Nah, di sini diharapkan setelah selesai materi pertemuan kedua kali ini atau hari ini, atau setelah selesai diskusi kita mengenai pertemuan kedua, yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi mikro syariah, diharapkan dan sangat diharapkan kalian mampu menganalisis peta konsep ilmu ekonomi mikro dan peta konsep ilmu ekonomi mikro syariah. Nah, di sini juga kalian mampu menganalisis apa itu ilmu ekonomi dan apa saja cabang-cabang dari ilmu ekonomi, serta
nantinya kalian akan mampu menganalisis segala sesuatu tentang ilmu ekonomi mikro syariah. Setelah itu, yang kedua, diharapkan nantinya kalian mampu menjelaskan apa itu masalah-masalah yang timbul atau sering muncul dalam ilmu ekonomi atau masalah-masalah ekonomi serta peranan dari kebijakan pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengembangkan dan memecahkan berbagai permasalahan. Di sini nantinya setelah contoh-contoh masalah ekonomi dan konsep dari ekonomi makro, kalian mampu mengembangkan berbagai teori dari berbagai sumber literatur maupun sumber bahan bacaan, dan kalian mampu memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi yang sering muncul di sekitar kita. Jadi, silahkan gunakan berbagai jenis atau sumber literatur atau bahan bacaan seperti buku-buku ilmu ekonomi mikro syariah, ilmu ekonomi mikro Islam, pengantar ilmu ekonomi. Silahkan digunakan sebagai bahan bacaan agar kita mampu berpartisipasi dalam diskusi pada pertemuan kedua kali ini. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kedua hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan, mengembangkan, dan menganalisis pengertian ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, di sini nantinya kalian diharapkan mampu menjelaskan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai pengertian ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, ruang lingkup yang ada dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Kemudian, kalian mampu menjelaskan dan menganalisis masalah ekonomi serta memutuskan pilihan dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Kemudian, menjelaskan dan menganalisis sifat-sifat teori ekonomi. Kemudian, menjelaskan dan menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam ilmu ekonomi. Jika ada pertanyaan atau nantinya ada yang kurang dipahami atau ada pendapat lain dari pemahaman kalian semua, silahkan disampaikan pada forum diskusi, karena diskusi ini nantinya sifatnya terbuka. Dan silahkan aktif dan berpartisipasi dalam diskusi pada pertemuan kedua kita hari ini. Untuk capaian pembelajaran dalam pertemuan kedua hari ini, yaitu diharapkan setelah selesai dari pertemuan dua hari ini, kalian semua mampu menganalisis, menjelaskan, dan mengembangkan konsep mikroekonomi. Untuk pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi, di sini adapun definisi ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Profesor P.A. Samuelson yang merupakan salah satu ekonomi terkemuka yang pernah menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970-an. Nah, Profesor Samuelson di sini mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, baik itu konsumsi sekarang maupun konsumsi di masa yang akan datang, baik itu kepada berbagai individu maupun kepada golongan dan masyarakat. Sedangkan definisi ilmu ekonomi menurut Mankiw di sini Mankiw menjelaskan atau mendefinisikan atau menggambarkan ilmu ekonomi sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Nah, di sini ada dua poin penting yang menjadi perhatian dalam analisis ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu berguna bagi manusia, baik itu secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua yaitu kelangkaan. Nah, jadi jelas bahwa ilmu ekonomi lebih memusatkan perhatiannya pada
bagaimana perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan kebutuhannya, maka manusia akan membutuhkan pengorbanan karena ketersediaan sumber daya yang terbatas atau langka. Jadi kelangkaan dan keterbatasan itu akan menimbulkan pengorbanan. Jadi di sini kesimpulannya ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia secara individu dan berkelompok atau masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga ia dapat menggunakan atau digunakan untuk memenuhi keinginannya secara maksimal atau semaksimal mungkin dalam mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Jika ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan nanti tulis komentarnya di kolom diskusi dan kita akan membahas secara bersama-sama. Nah, di sini ekonomi atau ekonomik dalam banyak literatur ekonomi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos dan atau oiku dan nomos. Nah, ini sebenarnya sudah sering diulang-ulang, baik itu pada semester sebelumnya ataupun pada semasa kita masih SMA dulu mengenai definisi ekonomi itu sendiri. Nah, dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya, kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga, namun terdiri dari garis keseluruhan dalam komponen keluarga itu sendiri, seperti suami, istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Seperti itu pula ekonomi. Ekonomi itu tidak hanya merujuk satu individu, tetapi saling berkaitan antara individu satu dan individu lainnya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, kata ekonomi itu selalu diidentikan dengan dapat terjangkau, hemat, dan sederhana. Misalnya nih, sering kita mendengar kata kemasan ekonomi, kelas ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi atau teknologi pemikiran, maka ekonomi dijadikan sebagai suatu kata dari suatu ilmu, yaitu ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mengatur rumah tangga. Mengapa harus diatur? Nah, rumah tangga itu perlu diatur karena dengan semakin majunya zaman dan semakin pesatnya pembangunan, ternyata akan membawa dampak dan warna tersendiri bagi kehidupan manusia, yaitu di mana pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, perumahan, dan hubungan sosial tidak lagi sesederhana masa lampau atau sesederhana zaman dulu. Nah, di sini telah terjadi pergeseran antara kebutuhan di masa sekarang dan kebutuhan di masa lalu maupun kebutuhan di masa yang akan datang. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Pada masa kondisi perekonomian yang marak yang ditandai oleh semakin berkembangnya sektor industri, terutama manufaktur, pengolahan, maka kebutuhan manusia pun akan semakin berkembang. Nah, di sini kebutuhan yang berkembang itu akan bergeser, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini semakin bergesernya kebutuhan. Contohnya seperti ini. Dahulu kala orang-orang itu hanya makan cukup menggunakan nasi saja dan lauk pauknya sudah ada atau tersedia secara langsung, misalnya mereka menanam dengan sendirinya. Nah, zaman sekarang kebutuhan itu akibat dari kelangkaan, maka kita membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan seperti apa? Kita membutuhkan atau mengeluarkan biaya untuk makan. Begitu juga dengan rumah.
dahulu kala atau zaman dahulu untuk membangun rumah itu, kita bisa bergotong royong antar sesama masyarakat. Nah, di zaman sekarang untuk membangun rumah kita membutuhkan pengorbanan, yaitu bisa, mengeluarkan berbagai jumlah uang. Nah, di sini juga konsumsi pangan dan sandang tidak lagi hanya sekedar mengenyangkan perut dan melindungi atau menutupi badan, akan tetapi telah dijadikan sebagai simbol masyarakat tertentu yang menunjukkan status atau kekuasaan dan kekayaan. Nah, di sini hubungan sosial tidak lagi hanya sekedar hubungan silaturahmi semata, melainkan sudah berkembang menjadi hubungan relasional dan kolega yang sekaligus menjadi indikator sosial kemasyarakatan atas pelakunya. Sampai di sini ada yang ingin mengemukakan atau menjelaskan pemikirannya atau bahan bacaan yang setelah dibacanya, silakan berkomentar di forum diskusi. Nantinya akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, di sini kita juga bisa membaca atau melihat berbagai hal atau persoalan yang muncul atau persoalan yang akan muncul dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Kemudian persoalan-persoalan yang akan muncul itu akan kita bahas juga secara bersama-sama di forum diskusi nantinya. Nah, karena apa? Karena persoalan yang muncul itu eh, digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Seperti misalnya kebutuhan kita di masa yang sekarang, kita membutuhkan sandang, pangan, papan, dan hubungan sosial lainnya. Ternyata, dalam memenuhi kebutuhan itu diselingi juga dengan keinginan yang notabene berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh, individu A dan individu B. Itu kebutuhan dan keinginannya berbeda-beda. Bisa jadi misalnya individu A itu menginginkan mobil, tapi sebenarnya dia tidak membutuhkan mobil. Namun individu B itu tidak menginginkan mobil, tetapi dia membutuhkan mobil. Nah, di sini setiap individu itu antara kebutuhan dan keinginannya itu berbeda-beda. Nah, disinilah dalam situasi ini, dalam permasalahan ini, itu sangat membutuhkan bagaimana cara kita membuat pilihan dalam ekonomi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan, tidak semua orang mampu, apalagi ditambah dengan keinginan dalam pemenuhan kebutuhannya itu. Nah, di sini keinginan orang itu sangat tidak terbatas. Semua orang menginginkan A, B, C, D, bahkan sampai Z. Namun, dari A sampai Z itu belum tentu yang dibutuhkan dalam individu itu sendiri. Nah, hal ini juga sangat berhubungan atau berkaitan dengan kesempatan dan kemampuan finansialnya. Bisa jadi si individu A itu menginginkan mobil, namun kemampuan finansialnya itu tidak mencukupi atau tidak mampu dalam memenuhi keinginannya. Namun kebutuhan yang lain dia mampu terpenuhi. Contohnya misal dia menginginkan mobil karena dia akan bekerja
untuk menghasilkan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Namun, yang dibutuhkan ternyata dia tidak hanya bisa mendapatkan mobil, dalam finansialnya dia hanya mampu membeli motor, tetapi kebutuhan dalam motor itu dapat menunjang eh, kerjaan atau menunjang aktivitas yang dilakukannya. Nah, di sini juga tidak semua orang yang bekerja mendapatkan imbalan yang sama besarnya. Padahal semua orang pada hakikatnya memiliki sifat dan rasa yang sama untuk memiliki dan menikmati produk kebutuhan. Sehingga masing-masing orang harus menyesuaikan dan mengatur uangnya agar dapat dipergunakan seefektif mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Tentu saja yang memegang uang yang memegang uang banyak akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memuaskan kebutuhannya dengan berbagai macam produk. Sementara yang memiliki uang sedikit harus puas dengan sekedar memenuhi kebutuhan hidup atau bertahan hidup. Sampai di sini apakah ada persoalan yang selesai? Tentu saja tidak. Yang memiliki uang banyak dihadapkan pada pemilihan kebutuhannya. Pemilihan kebutuhan itu sama dengan keinginan yang juga beragam, dan demikian juga harus dapat digunakan untuk kebutuhan yang paling tepat pada saatnya atau skala prioritas. Sedangkan yang sedikit memiliki uang dihadapkan pada bagaimana menggunakan yang sedikit itu agar dapat bertahan hidup. Nah, di sini sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa permasalahan utama dalam perekonomian bukan karena pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan bagaimana pemenuhan keinginan atas kebutuhannya itu. Karena kebutuhan manusia relatif terbatas, yaitu hanya pakaian, makan, minum, rumah, dan hubungan sosial. Yang tidak terbatas adalah bagaimana memenuhi keinginan itu disebabkan berbedanya selera, kesenjangan, dan sumber daya, produksi bahan baku, uang, dan manusia, serta teknologi. Nah, mengapa demikian? Karena manusia yang lapar dan haus hanya membutuhkan makan dan minum. Ini masalah sederhana, namun yang menjadi persoalan keinginan ingin makan apa dan ingin minum apa. Nah, itulah yang menjadi masalah. Soal melindungi tubuh dari panas dan dingin, hujan dan debu, atau aurat dan rasa malu, manusia sebenarnya hanya membutuhkan pakaian dan tempat berteduh. Yang menjadi persoalan, pakaian dan tempat berteduh seperti apa yang sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya soal silaturahmi, itu biasa, akan tetapi silaturahmi yang memberikan efek gengsi dan pamer yang seperti apa, dan seterusnya. Jadi ingat bahwa ternyata kebutuhan manusia itu relatif terbatas, akan tetapi keinginan manusialah yang tidak terbatas. Nah, di sini dalam konteks bahasa ilmu ekonomi, keinginan ini sering disebut dengan pemuas kebutuhan atau pilihan atas pemenuhan kebutuhan, choice and satisfying the needs. Nah, di sini sebenarnya tanpa menguasai ilmu ekonomi pun, setiap orang pasti mengerti akan hal ini. Akan tetapi, dengan mempelajari ilmu ekonomi, manusia akan menjadi makhluk ekonomis yang perannya bukan saja untuk menjalani hak hidup, memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan, akan tetapi bagaimana kita mengelola hak hidup untuk menjadi lebih efisien dan efektif, adil dan merata, imbang dan berkesinambungan. Nah, disinilah ilmu ekonomi berperan, karena ilmu ekonomi akan memberikan pengertian dan dasar-dasar bagaimana memenuhi kebutuhan yang sesuai. Terkadang karena apa? Karena terkadang kata sesuai harus diartikan dengan disesuaikan.
keinginan berdasarkan sumber daya yang terbatas. Nah, di sini ilmu ekonomi tentu saja akan dikaji dari berbagai pengalaman sehari-hari, kehidupan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Nah, di sini pada dasarnya untuk mempelajari ilmu ekonomi itu sebenarnya sudah terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, dan sudah berjalan sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Nah, di sini dalam pemenuhan kebutuhannya, kita akan mampu mendapatkan berbagai informasi, saran, dan teknik tentang bagaimana perilaku pemenuhan kebutuhan masyarakat pada suatu produk, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana memenuhi kebutuhan itu sendiri, serta bagaimana caranya. Di sini tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ilmu ekonomi dalam penjelasannya akan semakin rumit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Kenapa? Karena untuk memahami kebutuhan ekonomi, masyarakat awam itu sendiri hanya memahami bagaimana memenuhi kebutuhannya. Namun, ketika kita sudah menghadapi ilmu pengetahuan ekonomi, kita akan mengetahui berbagai permasalahan persoalan dalam kerumitan bagaimana mempelajari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, di sini setelah kita membahas panjang lebar tentang apa itu ilmu ekonomi dan permasalahan ilmu ekonomi, diharapkan kalian sudah memahami apa saja permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Karena apa? Pada dasarnya permasalahan ekonomi itu muncul akibat kebutuhan manusia yang terbatas, namun keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, untuk mikroekonomi atau ilmu ekonomi mikro itu sendiri sebenarnya hanya membahas 3 hal, yaitu individu, perusahaan, dan rumah tangga. Teori mikroekonomi atau ekonomi mikro itu sebenarnya dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi mikro dalam cakupan kecil. Kenapa dalam cakupan kecil? Karena sebenarnya di sini hanya membahas mengenai individu, rumah tangga, dan perusahaan. Berdasarkan pada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi itu dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikrokonvensional ini didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Nah, di sini perilaku individu-individu dari setiap unit ekonomi akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Nah, di sini pembahasan untuk perilaku konsumsi, baik itu ekonomi konvensional atau ekonomi mikrokonvensional, hanya memperhatikan pada perubahan pada variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan. Sedangkan dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, justru faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis. Ekonomi mikro Islam itu sebenarnya lebih menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Dalam ekonomi mikro Islam, kata menganggap bahwa basic ekonomi atau variabel-variabel ekonomi hanya memenuhi segi necessary condition, sedangkan moral dan tatanan syariah akan memenuhi unsur sufficient condition dalam ruang lingkup pembahasan ilmu ekonomi mikro. Nah, di sini isu-isu pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah bagaimana cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa
kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sangat terbatas. Berdasarkan pada dua pemikiran tersebut, maka teori mikroekonomi lebih bertitik atau memfokuskan pada permisalan bahwa faktor-faktor produksi yang tersedia selalu pemenuhannya digunakan. Keadaan ini akan mendorong masyarakat untuk memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Nah, di sini dalam teori mikroekonomi itu akan muncul 3 persoalan. Seperti yang pertama, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksikan? Itu harus kita pikirkan. Yang kedua, bagaimana barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan. Nah, di sini juga kita harus menentukan bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa itu sendiri. Kemudian, untuk siapakah barang dan jasa itu perlu dihasilkan. Jadi, pemasarannya kepada siapa agar semua tepat pada. Nah, setelah membahas beberapa persoalan tadi, ada sedikit brainstorming atau contoh kasus yang akan kalian pecahkan. Nah, di sini kalian silahkan membahas isu-isu pokok, permasalahan ekonomi mikro yang muncul di sekitar kalian. Nah, silahkan cantumkan di kolom forum diskusi nantinya. Silahkan kalian perhatikan permasalahan-permasalahan mikroekonomi yang sering muncul di sekitar kita. Kemudian, silahkan kalian buat suatu pilihan dalam ilmu ekonomi. Nah, di sini setelah kalian menentukan contoh-contoh dalam mikroekonomi tadi, sebenarnya dalam mikroekonomi itu hanya ada 3 pelaku dalam kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Di sini dalam mikroekonomi hanya ada 3 pelaku, yaitu rumah tangga, perusahaan. Nah, untuk metode analisa dalam ilmu ekonomi, yaitu ada 2 metode. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif. Selanjutnya, untuk sifat-sifat dari teori ekonomi itu sendiri, itu didefinisikan agar analisanya dapat diterima dengan cepat secara logis, maka setiap variabelnya akan diberikan definisi. Misalkan apa itu harga, biaya, ongkos, konsumsi, produksi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga perlu dijelaskan karena terkadang pengertian dalam ekonomi tidak sama dengan pengertian umumnya. Nah, dalam sifat-sifat teori ekonomi itu sendiri juga diperlukan asumsi atau permisalan. Nah, di sini pada hakikatnya semua ilmu pengetahuan itu pada dasarnya membutuhkan asumsi agar teorinya berlaku secara keilmuan. Nah, tujuan dari asumsi dari ilmu ekonomi untuk membatasi analisanya agar teori dan hukum-hukumnya dapat berlaku dengan baik. Misalnya, penawaran suatu produk hanya akan meningkat bila harga tersebut naik, dan sebaliknya dengan asumsi ramalan dan selera masyarakat tidak berubah. Nah, di sini ada kalimat ceteris paribus. Kalimat ceteris paribus ini apabila asumsi ramalan dan selera masyarakat tidak berubah. Jadi penawaran ini akan berlaku apabila dalam keadaan ceteris paribus. Namun, apabila ramalan dan selera masyarakatnya berubah, maka asumsi ini atau teori ini tidak berlaku lagi. Kemudian, dalam sifat-sifat teori ekonomi dibutuhkan juga ramalan. Nah, ramalan ini akan menentukan estimasi, prediksi, dan forecasting. Nah, di sini estimasi, prediksi, dan forecasting ini merupakan suatu bagian inti dalam ilmu ekonomi. Kegiatan meramal bahkan identik dengan ilmu ekonomi, karena salah satu kehebatan ilmu ekonomi terletak pada kemampuannya membaca tanda-tanda kejadian ekonomi yang sering terjadi atau sedang terjadi, baik itu pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah,
Tentu saja, untuk ini ilmu ekonomi membutuhkan ilmu lain seperti statistik, matematik, dan keilmuan lainnya yang disebut ekonometrika. Nah, dalam sifat-sifat teori ekonomi ini juga dibutuhkan hipotesa. Dalam hipotesa, seperti juga dengan ilmu ekonomi lainnya, maka penggunaan hipotesa, terutama dalam pengungkapan fakta secara teori, merupakan suatu kebaikan. Kegunaannya untuk memberikan batasan, baik itu kesimpulan mengenai sesuatu yang diteliti atau dianalisa. Dalam bahasa statistik, hipotesa adalah penafsir parameter populasi. Sebenarnya, asas ini digunakan oleh ilmu ekonomi untuk menutupi keterbatasannya dalam mengkaji suatu fenomena ekonomi. Mengingat hal yang terbatas atau yang terlibat dalam perekonomian jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas, maka penafsirannya perlu dilakukan dalam bentuk estimasi maupun prediksi. Nah, di sini dalam prediksi dibutuhkan juga ramalan seperti penjelasan. Kemudian, dalam sifat-sifat teori ilmu ekonomi itu akan mengikuti atau memilih. Nah, ilmu ekonomi itu sebenarnya akan memberikan petunjuk kepada para pelaku ekonomi dalam berproduksi dan mengkonsumsi, yaitu mengikuti kondisi yang ada atau memilih kondisi yang lain. Masing-masing akan memberi atau memiliki konsekuensinya. Dalam hal persaingan, mengikuti biasanya dilakukan oleh perusahaan atau industri yang lebih kecil pada perusahaan atau industri yang lebih besar, terutama berhubungan dengan harga dan model serta produk. Dalam hal konsumsi, konsumen biasanya cenderung untuk mengikuti gaya dan pola konsumsi pada umumnya atau kebanyakan konsumen lainnya, atau lebih jelasnya kebanyakan individu lainnya. Demikian juga dengan pola pembelian, biasanya lebih cenderung dengan mengikuti konsumen kebanyakan atau pada tren masa yang sedang terjadi. Jadi, bila mengikuti dianggap sebagai hal yang tidak biasa atau merugikan atau tidak cukup dana atau anggaran, maka lakukan pilihan yang sesuai dengan selera, keinginan, dan kemampuan finansial yang baiklah, setelah pemaparan dari materi-materi yang telah ada, maka di sini akan ditentukan diskusi per kelompok. Nanti silahkan munculkan di forum diskusi. Untuk diskusi kelompok, kelompok-kelompok diskusinya yang telah dibagikan silahkan mendiskusikan mengenai mikroekonomi dan contoh kasus dalam permasalahan-permasalahan mikroekonomi, serta silahkan diskusikan tentang kebutuhan yang terjadi dalam ilmu ekonomi, serta contoh kasus di lingkungan kalian mengenai ilmu ekonomi. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.